untuk pengaplikasian gulma-gulma ini atau rumput-rumput ini untuk kita jadikan pupuk, kita harus berhati-hati karena rumput-rumput ini banyak sekali kandungan nitrogennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaji Channel atau Jumbo Channel teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan mencoba mengulas lahan yang sudah sehat untuk berbudidaya tanaman kemukus. Lahan sudah sering saya sebutkan di video yang lalu adalah faktor utama penentu bagi kita sebagai petani kemukus untuk membuat tanaman kemukus bisa berkembang dengan baik, untuk bisa menanam tanaman kemukus bisa tumbuh dengan baik, juga untuk tanaman-tanaman lainnya. Untuk lahan yang sudah sehat, sudah subur, sudah gembur, mempunyai ciri-ciri tertentu, khususnya di sini karena saya adalah petani yang awam, saya hanya memperhatikan dari tumbuhnya gulma yang tumbuh pada lahan kita untuk mengetahui seberapa subur lahan kita. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa rumput atau gulma yang tumbuh yang menandai lahan kita sudah subur atau sehat. Dan kalau sudah sehat, nanti kalau kita menanam langsung di lahan dari bibit entres kemukus yang kita ambil terus langsung kita tanam di lahan yang sudah sehat, itu 90%, minimal 80% ke atas itu bakalan tumbuh dengan baik. Sering kita keluhkan bahwa kita menanam tanaman apapun jarang jadi, tapi kita tidak mau mempelajari lahan yang kita olah, yang kita gunakan untuk bercocok tanam. Sudah saya sebutkan tadi bahwa lahan adalah penentu bagi tumbuhnya tanaman. Lahan yang sudah sehat tatkala ditanami tanaman apapun, khususnya di sini tanaman kemukus, dia akan berkembang dengan baik, dengan sempurna, walaupun tidak dipacu dengan kimiawi, hanya menggunakan pupuk alami ala kadarnya, dia akan berkembang dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini contoh-contoh dari lahan yang sudah subur, sudah sehat untuk nantinya ditanami apapun, khususnya di sini tanaman kemukus, baik tanam langsung di lahan ataupun dari polybag, itu banyak yang jadi dan minim kegagalan, jarang yang gagal, dengan ditandai banyak tumbuh gulma semacam ini. Ini kalau di sini namanya bandotan, banyak juga yang menyebutnya bebandotan. Ini yang pertama. Ini lahan yang sudah sehat akan banyak sekali mengeluarkan gulma semacam ini. Yang pertama kalinya ini sudah sehat. Ini apabila teman-teman menanam langsung di lahan dengan ciri-ciri lahan yang sudah banyak ditumbuhi gulma semacam ini 80% ke atas apabila teman-teman menanam langsung di lahan untuk tanaman kemukus, itu banyak yang jadi. Ini yang pertama. Ini yang pertama adalah bebandotan. Terus yang kedua adalah ini kalau di tempat saya namanya klius. Ini bisa digunakan untuk sayur, diambil yang muda segini. Ini kalau di sayur ini sedap sekali teman-teman. Ini namanya klius. Terus ini teman-teman, apabila teman-teman mempunyai lahan yang sudah banyak ditumbuhi, ini namanya kalau di sini kentangan. Ini juga pertanda lahan kita sudah subur dengan tumbuhnya rumput ini. Kalau di sini namanya kentangan. Ini kalau di lahan yang
kurang subur, ini tidak akan tumbuh rumput yang ini. Dan mudah-mudahan untuk video ke depan saya bisa membuat video untuk ciri-ciri lahan yang masih belum subur, belum sehat, dengan ciri-ciri tumbuhnya gulma atau rumput di lahan kita yang belum sehat. Nah, untuk kali ini untuk ciri-ciri lahan yang sudah sehat. Lahan yang subur juga nanti lama-lama akan muncul rumput yang seperti ini, mirip dengan rumput lapang. Ini mirip dengan rumput lapang, kalau di sini namanya jampang pai. Ini bisa satu lahan full rumput ini semuanya. Cuman rumput ini akan tumbuh setelah tingkat kesuburannya sudah mulai berkurang, terutama yang untuk penanda nomor satu adalah rumput bebandotan ini, gulma bebandotan. Ini pertanda kalau teman-teman mempunyai lahan yang seperti ini, ditanami apapun itu bakalan banyak yang jadi. Nah, kalau lahan teman-teman banyak rumput yang seperti ini pertanda lahan kita terlalu dingin atau terlalu lembab. Ini jenis rumputnya akan tumbuh yang seperti ini. Dia teksturnya empuk, kalau dibasmi susah banget. Ini pertanda lahan kita terlalu lembab atau terlalu dingin. Ini harus berhati-hati teman-teman pada lahan kita atau tanaman kita. Untuk pengaplikasian gulma-gulma ini atau rumput-rumput ini untuk kita jadikan pupuk, kita harus berhati-hati karena rumput-rumput ini banyak sekali kandungan nitrogennya. Maka kalau kita aplikasikan rumput-rumput ini sebagai pupuk terlalu dekat pada tanaman kemubus, sangat berpotensi terjadi busuk pada batang yang kita pupuk pakai gulma ini. Karena gulma ini sekali lagi banyak sekali kandungan nitrogennya, sehingga sangat berpotensi untuk membuat busuk pada tanaman yang kita pupuk. Nah, itu beberapa ciri-ciri dari lahan kita yang sudah sehat, dan untuk membuat tanaman yang kita tanam banyak yang jadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk video kali ini saya cukupkan di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.